Ketika orang sholatnya benar, dia akan mendapatkan 5 keutamaan. Saat di dunia nih, belum ke akhirat, 5 keutamaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat. Atau orang sholat tapi sholatnya nggak khusyuk. Sebab syarat mendapatkannya khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Bukan alladzina hum fi sholatihim saja, tapi ada kalimat khasyi'un. Artinya yang tidak khusyuk saja nggak akan dapat, apalagi yang nggak sholat. Apa yang 5 ini? Lihat baik-baik. 1. Orang yang sholatnya benar, pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dirubah dulu perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik. Kalau orang itu sholatnya benar, maka sholat itu akan melatih dia untuk berubah, bertransformasi jadi orang baik. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sumber keburukan cuma 2, kalau bukan fahsya itu munkar. Maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor itu fahsya. Di orang sholat kata Allah mustahil berkata-kata kotor. Orang sholat tidak akan pernah mencela. Orang sholat tidak punya kata-kata jorok. Jadi kalau ada sekarang orang yang sholat senang mencela orang lain, itu berarti ada masalah dalam sholatnya. Dan dia belum dijamin sebagai ahli surga terbaik. Dan hidupnya nggak bahagia. Nggak bahagia. Aneh nih. Sholat tapi senang celah orang. Aneh. Aneh. Yang paling bahaya adalah menikmati celahannya. Itu yang paling aneh. Anda ngaji. Anda ikut taklim. Taklimnya sesuai Quran, taklimnya petunjuk sunnah. Anda sholat, Anda puasa, tapi Anda masih senang mencela orang lain dan menikmati celahan itu. Kalau nggak mencela, kayaknya nggak komplit kehidupan. Maka ada yang salah dengan ibadah Anda. Ada yang keliru. Karena mustahil taat bertemu dengan maksiat, itu mustahil. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dengan akal. Bohong, mencuri, menipu, membunuh, merampok, membegal, mabuk dan sebagainya. Itu namanya mungkar. Orang sholat gak mungkin mengerjakan mungkar. Jadi kalau sholat kita benar, cukuplah Anda sholat, maka Anda akan jadi orang baik. Makanya kata Nabi, Anda punya anak dari kecil ajarin sholat. Sholat kalau naik jadi balik, kerjakan terus. Kasih pelajaran membuat dia mengerti. Kalau masih susah, berikan pelajaran. Ini sering diterjemahkan dengan memukul. Mukul di Arab beda dengan konteks mukul sekarang. Mukul di Arab tuh ngasih pelajaran supaya ngerti. Anda bisa terjemahkan dengan konteks lain. Uang jajannya tahan, yang kesukaannya simpan dulu. Bisa dengan konteks kekinian, tapi poinnya, kenapa anak Anda dari kecil ajarin sholat, sampai kenalkan dengan masjid, ajari 3 tahun bawa ke masjid, kenalkan dengan masjid, gak ada masalah lari-lari itu sebelum waktu sholat. Kenalkan dulu, apa rahasianya anak itu disuruh ke masjid, suruh sholat. Rahasianya, begitu anak itu sholat dengan baik, maka dia akan tumbuh jadi anak baik di kemudian hari. Itu maksudnya. Nah sekarang saya agak bingung ini, pendidikan TK sekarang salah sih? Enggak, cuma saya agak bingung mikirnya. Ini anak belum diajarin sholat, udah diajarin manasik. Itu bagaimana cara berpikirnya Ferguson? Agak repot saya mikirnya tuh. Ya, walaupun salah sih enggak, cuma saya bingung gitu. Kenapa nggak dikerjakan tahap yang pertama dulu? Tangga itu kan berurutan. Nggak bisa Anda lompat langsung ke 5. Kan 1, 2 belum terlewati. Jelas ya? Nah, ini gambarannya. Sholat nih. 1 pasti baik. Ini kalau sekarang sholat, lisan belum baik, mata belum baik, sampai ke kaki, berarti ada yang salah sholatnya tuh. Ada yang nggak tepat. Tangan sembarangan, snack orang ngambil. Awas. Tuh sendal orang, mau wudhu nggak ada sendal, pakai sendal orang. Udah bilang belum? Kehujanan pakai payung orang. Udah bilang belum? Ya kan gampang Ustaz. Ini kan juga mungkin diikhlaskan karena Allah. Ya ikhlas, cuman pakainya belum minjam. Bagaimana kalau sedang pegang payung itu keluar, Anda meninggal?